Selamat berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Kebetulan rekamannya malam, tapi Anda bisa nontonnya pagi hari. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang tadi pagi saya presentasikan di sebuah acara. Nah, karena topiknya penting menurut saya rekam ulang presentasi saya. Seharusnya tadi pas lagi presentasi langsung saya rekam aja ya, jadi saya tidak perlu mengulang. Tapi tidak apa, saya ulang presentasinya supaya ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Baik, saya share dulu materi presentasinya. Ya, ini dia materi presentasinya gitu ya. Jadi tadi pagi saya memberikan presentasi tentang pemanfaatan teknologi digital bagi usaha. Ini topik yang menarik ketika kita menghadapi COVID ini ya, COVID-19 ini. Ini acaranya ini digelar di Inaba pada tanggal 23 Oktober 2020. Baik, kita mulai materi presentasinya. Ini judulnya seperti sudah akun saya ada di mana-mana, selalu pakai menggunakan Raharjo dipotong 6 huruf pertama. YouTube-nya tentu saja Anda sedang lihat di YouTube-nya, YouTube channel saya. Baik, nah sekarang kita sedang menghadapi COVID-19 ya. Jadi kalau menurut Anda ini COVID-19 ini apa ini? Apakah ini sebuah tragedi ataukah sebuah opportunity ya? Kalau saya melihatnya COVID-19 ini adalah sebagai sebuah kesempatan. Ini kalau kita lihat sebagai UMKM biasanya ada keinginan ya untuk memanfaatkan teknologi apapun teknologinya termasuk teknologi digital. Sebenarnya keinginan sudah lama ada, namun belum terlaksana. Misalnya seorang pengusaha basreng ya, bakso goreng akan menggunakan teknologi informasi, teknologi digital, tapi nggak selalu kejadian. Kenapa? Karena seringkali sudah, Pak, saya sudah terbiasa berjualan seperti ini, sudah terbiasa dengan cara yang sekarang, sehingga untuk berubah itu upayanya terlalu berat. Jadi, Pak, saya sudah terbiasa, saya tidak sulit bagi saya untuk berubah. Ya. Terus ada juga, wah, saya belum sempat, Pak, saya sekarang sibuk membuat basrengnya, buat produksi, belum sempat. Jadi alasannya belum sempat. Ada lagi, waduh Pak, saya belum ada biayanya. Kan nanti kalau ini saya harus mengiklankan di media sosial, atau saya harus punya hosting, saya harus punya website. Wah, nggak ada biayanya. Gitu. Meskipun biayanya sebetulnya murah ya, tapi tetap saja ini menjadi sebuah barrier, sebuah batasan. Ada yang lagi, Pak, saya belum paham gimana cara menggunakan teknologi digital. Dan berbagai alasan lainnya. Sehingga UMKM ini dari dulu sebetulnya masih jalan di tempat dengan menggunakan kondisi-kondisi yang sudah biasanya. Sebetulnya ini bukan hanya UMKM ya, hal-hal yang lain juga sama gitu. Jadi bahkan perguruan tinggi pun sampai bahkan ini awal-awalnya ya perguruan tinggi yang hebat pun dia tidak punya kuliah-kuliah yang online ya. Kenapa? Ya karena nanti dulu sibuk ini gitu. COVID-19 datang. Jebret ya. Terpaksa kita harus melakukan transformasi digital. Terpaksa kita harus menggunakan teknologi digital. Bekerja harus dari rumah. Sekolah, belajar ya, harus dari rumah. Semuanya dari rumah. Membuat apa harus dari rumah. Sekarang semuanya dari rumah. Ya, tentu saja ini menggunakan teknologi digital, online gitu ya. Jadi online semua. Jadi kalau orang bilang dulu transformasi digital itu tidak kejadian baik dari atasan, peraturan atau apapun tidak kena ya. COVID-19 ini membuat transformasi digital terjadi. Cuma kurun waktunya kecil ya, jadi kesempatan kita ini kecil, time frame-nya kecil. Karena mudah-mudahan tahun depan, awal tahun depan kita sudah memiliki vaksin dan sudah bisa digunakan. Sekarang aja sudah rame ya orang menggunakan vaksin, dan mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa menghadapi ini dengan baik ya, menghadapi COVID-19 ini dengan baik. Sehingga kalau kita tidak melakukan transformasi sekarang, nanti udah malas lagi. Udah kembali lagi back to ini ya, back to the future, nggak back to the original lagi. Jadi udah kebiasaan balik lagi. Ya.
Jadi COVID-19 ini merupakan opportunity, kesempatan kita untuk melakukan transformasi digital karena terpaksa. Ya, jadi UMKM itu biasanya punya keterbatasan seperti itu. Nah, sekarang kita bicara tentang startup atau usaha rintisan ya. Banyak usaha-usaha rintisan digital yang memang dari awalnya sudah memanfaatkan teknologi digital ini. Kalau di Indonesia, contoh yang paling kelihatan di depan mata kita tuh Gojek ya. Dari awal-awal dia sudah bisnis prosesnya sudah menggunakan teknologi, sudah menggunakan handphone, sudah menggunakan komputer di belakang dan lain sebagainya ya, karena memang harus demikian. Tokopedia juga e-commerce melakukan transaksi segala macam online semua. Traveloka memesan hotel, pesawat terbang segala macam juga online semua ya. Jadi proses-proses mereka sudah dilakukan secara digital. Jadi dari awal memang sudah digital startup ini ya. Mereka sekarang meraup keuntungan yang luar biasa. Itu kalau kita berbicara tentang perusahaan. Nah, ternyata ada tren yang menarik juga ya di bukan hanya perusahaan besar tapi usaha dalam arti individual ya, grup kecil, individual satu orang atau bahkan grup kecil yang menjadi sebagai contoh YouTuber atau yang lebih umum mungkin digital marketing ya. Jadi ini adalah ternyata ada bisnis baru dengan menggunakan teknologi digital ini. Yang membedakan ini itu dengan upaya-upaya sebelumnya tuh adalah peningkatannya yang eksponensial ya. Kalau usaha-usaha biasa tuh biasanya linear, ya kalau naik perlahan gitu ya. Kalau startup itu yang dikejar biasanya kenaikan yang eksponensial. Jadi kalau kita bicara tentang YouTuber atau digital marketing yang ada di platform-platform yang lainnya, kalau kita lihat jumlah pendengarnya ya atau audiensnya atau bukan customer ya, followersnya misalnya gitu ya, pada prinsipnya yang mendengar dia audiensnya itu besar. Ada yang mulai dari ribuan sampai puluhan ribu, ratusan ribu dan bahkan jutaan. Jadi scale-nya besar. Nah, kalau kita biasanya jualan biasa ya, misalnya jualan bakso di pinggir jalan ya itu tergantung orang yang lewatnya aja ya. Bisa jadi yang lewat 3 orang, bisa jadi 3.000, 30.000 ya, tapi tidak bisa 3 juta ya, karena agak berat juga ya melihat 3 juta orang lewat di depan warung bakso kita itu. Dengan orang online beda lagi. Nah, kalau contoh-contoh di luar negeri tentu saja lebih banyak perusahaan-perusahaan yang memang dari awal sudah menggunakan teknologi digital. Mulai IBM zaman dulu kala, Apple, Google, Amazon, Facebook, Instagram, Tesla, SpaceX, Xiaomi, Huawei, Alibaba, dan seterusnya banyak lagi ya. Nggak perlu disebutkan ya. Jadi ini contoh itu. Kembali sebetulnya Anda bisa berperan sebagai startup digital, Anda mikirin usaha baru, atau Anda juga UMKM yang ingin menggunakan teknologi digital. Pada intinya poinnya adalah teknologi digital sangat penting. Nah, jadi bagaimana kita menggabungkan kalau kita ceritanya ini tadi ya UMKM sama startup ya, itu gimana bisa digabungkan ya? Yang satu membutuhkan scale yang besar, yang satu juga punya kesempatan untuk membantu UMKM ini. Nah, tadi kalau dari sisi UMKM merasa bahwa teknologi digital itu susah ya, harus dipelajari segala macam. Kalau yang dari yang memulainya langsung merasa bahwa teknologi digital itu sudah biasa, nggak perlu dipelajari. Teknologi digital ini memiliki karakter tertentu yang harus dipelajari. Itulah sebabnya saya mengajarkan kuliah yang namanya digital literasi ya, untuk berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Jadi bukan untuk orang IT aja, tapi pelaku bisnis lah, guru lah, pedagang lah, semuanya ibu-ibu, anak-anak, top manajer, komisaris perusahaan dan lain sebagainya. Semuanya harus paham tentang digital. Itu kalau sebetulnya gini, kalau saya analogikan sama dengan mobil ya, nyetir mobil. Bagi sebagian orang mungkin mobil biasa aja, tapi kan tetap harus dipelajari awalnya. Nggak bisa tiba-tiba orang tiba-tiba langsung besok bisa nyetir, kan nggak bisa, harus belajar dulu gitu ya. Bahkan orang yang bisa nyetir mobil pun ya kalau diberi mobil yang jenisnya lain juga belum tentu bisa. Biasanya nyetir pakai matic, tiba-tiba dikasih mobil yang manual, langsung lah tuh nabrak gitu ya, karena nggak biasa pakai kopling. Saya lihat juga ada beberapa kejadian orang yang tidak biasa dengan mobil mewah yang ini high performance ya, Lamborghini lah gitu ya,
Begitu dikasih mobil itu pertama kali langsung nabrak, karena dia nggak biasa ya, langsung ngegas mobilnya lari dengan kencang. Nah, mobil harus dipelajari. Motor, banyak orang yang merasa, "Oh, motor tinggal naik motor aja ya." Jadi anak kecil suruh naik motor, naik aja. Enggak, itu harus dipelajari juga ya, karena naik motor, ngegas, ngerem, ini berhenti, bahkan menurut saya banyak orang yang sebenarnya tidak layak di jalan raya ya, karena tidak paham berlalu lintas, tidak paham memberikan jalan pada lain, bersabar, tidak nekat gitu. Saya ngelihat banyak ini yang saya suka pusing tuh ditanjakan, motor nyusul gitu kan, ngeri kali kalau dari arah berlawanan, dia tidak lihat blind spot. Nah, itu juga harus dipelajari gitu ya. Ini harusnya dipelajari. Mobil harus dipelajari, motor dipelajari, sepeda. Menurut saya sepeda juga harus dipelajari ya. Sekarang banyak orang yang bersepeda di jalan, tapi menurut saya juga banyak yang sepedanya ngaco ya, malah membahayakan dirinya sendiri dan banyak orang lain ya, pengendara yang lain. Karena sepeda itu bisa oleng segala macam, dia tidak sadar, dia pikir ya yang lain-lain mobil-mobil di sininya juga sama-sama seperti sepeda ya, yang bisa berhenti mendadak ya. Padahal mobil bisa kecepatan tinggi, ada momentum, bahkan nggak kecepatan tinggi pun mobil itu nggak bisa direm mendadak ya, gitu ya. Beda dengan orang jalan yang bisa tiba-tiba berhenti gitu ya, atau sepeda yang tiba-tiba bisa berhenti, nggak bisa gitu. Jadi kalau oleng, mepet atau jalan berjalan, lagi-lagi sepeda pun harus belajar. Ya, jadi apapun harus dipelajari. Nah, teknologi digital pun harus dipelajari. Bahwa orang dikasih handphone tuh merasa harus bisa, kasih handphone langsung bisa aja beliin handphone, nih kasih handphonenya. Sebagai contoh, saya pernah nanya kepada mahasiswa saya, kenapa tidak boleh mengirim SMS, ini dulu SMS ya, dengan huruf besar semua. Kenapa tidak boleh kirim SMS dengan huruf besar semua? Ayo, kenapa? Harusnya jawabannya gimana ya? Nanti di ini, wah ini kalau ini udah saya kasih tahu jawabannya ya. Mikir dulu ya. Ada yang mengatakan, Pak, kalau ini huruf besar semua marah ya, atau huruf besar semua berteriak segala macam. Pertanyaan saya, dari mana Anda tahunya? Tiba-tiba, melihat orang ikut kursus, kayaknya nggak mungkin ya, diajarin orang atau apa ya. Nah, berarti harus ada proses belajar. Kalau enggak, kita nggak tahu ya. Kalau seseorang dikasih handphone dulu ya, handphone pertama kali orang tua lah ya, kasih handphone pertama kali, dia selalu akan mengirimkannya dengan huruf besar semua ya. Dikira marah-marah, tapi bukan, karena nggak tahu ya, paham. Sama juga, etikanya juga ada menggunakan handphone. Misalnya, bolehkah kita menelpon seseorang jam 2 pagi gitu ya. Bahwa itu bisa dilakukan, dia bisa sih, tapi mungkin nggak boleh. Nah, itu lagi yang kayak gitu juga harus dipelajari. Bolehkah kita meneruskan mem-forward chatting atau email seseorang dan seterusnya gitu. Jadi lagi-lagi teknologi digital pun perlu dipelajari gitu. Karena ini beda lagi ya. Nah, teknologi digital pun dalam bisnis dia bisa membuat perubahan yang luar biasa, merubah total ya, disruption istilahnya ya. Mengacak-ngacak gitu ya. Jadi kalau perubahannya kecil segala macam nggak apa-apa, ini perubahannya disruption, ngacak-acak gitu ya dalam bisnis. Sebagai contoh nih, ya sebagai contoh dengan adanya teknologi digital muncullah bisnis-bisnis baru yang berbasis kepada growth dibanding revenue ya, di peningkatannya. Sebagai contoh, kalau dulu buat perusahaan itu selalu ditanya keuntungannya berapa atau paling enggak penjualannya berapa, revenue-nya berapa dan seterusnya gitu ya. Kalau sekarang belum tentu begitu. Ditanya jumlah apa ya, subscriber-nya, pelanggannya berapa, segala macam. Jadi banyak perusahaan yang sekarang yang mungkin secara keuangan belum menguntungkan, tetapi secara audiens ya itu berkembang dengan pesat. Growth ya. Nah, ini kan baru nih ngitungnya gimana segala macam ya. Dengan tersediaan teknologi digital ini kita bisa melakukan growth yang eksponensial. Jadi bisnis baru gitu ya. Ya jadi disruption ya. Kemudian cara mengelola bisnis juga bisa baru. Kalau dulu bisnis itu kita kelola sendiri, semuanya kita kelola sendiri. Sekarang dengan ada teknologi digital, ada cloud, ada apa gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan outsourcing segala macam ya, freelancer segala macam. Kita bisa gabung-gabungkan ini dan yang kita lakukan hanya mengorkestrasikan semua yang ada. Jadi ada pilihan mau kelola sendiri atau ya udah pakai yang layanan sudah ada, kita tinggal apa ya, kelolakan atau orkestrakan, mengelola bisnis dengan baru lagi gitu ya. Dan ini menimbulkan kesempatan-kesempatan baru untuk menjadi perusahaan-perusahaan besar yang baru-baru gitu. Jadi banyak ide-ide yang bisa Anda kembangkan.
Kalau orang sekarang cerita new unicorn gitu ya. Jadi itulah opportunity-nya. Itu dalam bisnis. Jadi teknologi digital bisa melakukan perubahan dalam bisnis yang mendasar. Hal lain adalah kalau kita lihat ya, teknologi digital itu membawa perubahan terhadap pelanggan kita, customer kita, dan pekerja kita ya. Nah, kebanyakan pelanggan dan pekerja kita sekarang sudah merupakan generasi baru ya, millennials yang sudah berorientasi dengan teknologi. Sekarang bayangkan ya, ada orang-orang yang lahir sudah ada Google. Jadi lahir sudah kenal Google Maps misalnya. Udah lahir ada Google Search Engine gitu. Udah ada YouTube. Jadi kalau anak-anak yang sekarang bingung gitu. Kebayang dia bilang nanyain ke orang tuanya, kalau dulu nggak ada Google Maps pakai apa? Ya pakai peta. Dari mana tahu jalannya? Ya kita lihat peta dari sini kota ini ke ini gitu ya. Nggak kebayang oleh anak-anak sekarang bahwa dulu pakai peta secara manual. Karena apa? Karena Google Maps ya, semuanya pakai Google Maps saja gitu. Jadi nggak kebayang. Ya. Jadi teknologi bagi anak-anak sekarang itu sebagai sebuah yang given, yang sudah ada dan wajib ada. Gitu. Jadi kalau Anda nggak kayak gitu, nggak akan mau lagi. Contoh, Anda ingin membuat sebuah bank baru, gitu ya, bank baru, nggak punya mesin ATM, nggak punya pelanggan. Karena anak-anak sekarang sudah bilang ada ATM-nya nggak, bahkan sekarang nggak hanya ada ATM, ada mobile banking-nya nggak. Ya, kalau nggak ada mobile banking-nya, dia bilang nggak, saya mau ada ambil layanan dari perbankan yang punya mobile banking. Ya, jadi customer-nya aja sudah beda. Juga sekarang pekerjanya juga milenial yang sudah biasa dengan menggunakan teknologi, komputer, handphone segala macam. Nah, bagaimana kita empower mereka ya? Jadi dengan menggunakan teknologi lebih hebat lagi ya. Nah, ini manfaatnya kenapa kita harus terjun juga ke teknologi digital. Ini saya ambil contoh, ini ada satu komik yang saya tadinya awalnya saya nggak ngerti ya. Ini ceritanya waktu itu ribut orang menerima pesan dengan huruf P. Jadi saya nggak tahu Anda mungkin sudah pernah nggak terima pesan yang isinya P sampai susah gitu P lagi gitu P, nah marah sekali dia karena nggak kita jawab. Sementara kita bingung P ini apa maksudnya gitu ya. Ayo, ada yang tahu P itu maksudnya apa? Nah, kata orang P itu maksudnya ping, atau kalau orang Sunda punten, atau permisi gitu, atau assalamualaikum gitu ya. Jadi P itu sebenarnya sapaan ya. Oh, baru tahu saya punten permisi gitu. Jadi P itu gitu ya. Anak-anak sekarang ya, karena malas aja ngetikin permisi, udah P aja gitu. Nah, komiknya ini kayak gini. Jadi komiknya ini interpretasi saya ya, mungkin salah atau benar, coba ya Anda bagi yang milenial tolong koreksi ya kalau saya salah. Jadi ini dia nanya permisi atau P, punten, ping ya. Dibukain sama yang punya rumah P gitu. Nah, ini Tuti ada gitu. Jadi si anaknya nanya, "Tuti ada?" Kata ibunya ini yang di rumah, "Tutinya sedang bobo B," gitu ya. "Oh, oke." Kata si anak ini, "Oke." Jadi inilah bahasa yang ada, yang mana kalau Anda tidak merespon ini, Anda marah-marah. Ah, apa sih ini orangnya ini ya? Ini customer Anda bicara seperti ini. Jadi Anda harus tahu teknologi digital. Baik, tadi latar belakangnya kalau gitu Pak, saya UMKM, saya punya produk, segala macam, saya punya layanan. Apa yang bisa saya eksekusi langsung dengan menggunakan teknologi digital? Yang pertama dalam rangka COVID ini tentu saja jualan offline itu masih jalan, tapi biasanya kalau saya lihat semuanya itu turun drastis, bahkan ada yang hancur ya. Tidak ada yang mau beli online lagi. Maaf, tidak ada yang mau beli secara offline, secara fisik. Maka mau tidak mau Anda harus berjualan secara daring atau online. Ya. Jadi Anda ya bisa menggunakan platform e-commerce yang sudah ada, mau Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, Lazada, apapun lah ya, silakan Anda gunakan. Jadi gunakan platform yang sudah ada. Bahkan ada juga orang yang memulai, saya mau pakai WA dulu, ya silakan. Yang penting sekarang Anda harus dapat berjualan secara daring, secara online. Jadi itu langsung dieksekusi bisa. Jadi tanpa bakbu lagi, Anda ya memang harus belajar sedikit bagaimana memasukkan produk Anda di dalam platform ini, bagaimana membuat penjualnya. Tapi itu yang kedua. Nah, yang pertama tadi ya, gunakan itu. Yang kedua adalah bagaimana melakukan mengemas produk Anda itu secara daring tadi ya. Bagaimana membuat fotonya, bagaimana menuliskannya, ini produk Anda apa, sehingga menarik bagi orang untuk berbelanja, oh ini produknya ini. Karena sekarang semua orang akan melakukan itu juga ya.
Bukan hanya Anda saja, tapi semua orang. Dan bukan hanya Anda saja yang di situ, tapi misalnya Anda di Bandung, orang yang di Surabaya pun bisa berjualan produk yang sama, orang yang di Kalimantan pun bisa menjual produk yang sama, orang yang di Afrika pun bisa menjual produk yang sama. Gitu ya. Jadi bagaimana kita melakukan marketingnya secara online ini ya, secara daring. Nah, misalnya ini kita bisa bekerja sama dengan YouTuber-YouTuber atau kalau sekarang mungkin TikTok gitu ya. Atau apa digital marketing yang mana mereka mungkin punya tim influencer dan lain sebagainya. Yang pada prinsipnya juga ini adalah bagaimana memarketkan atau mengemas produk Anda secara online sehingga tadi Anda bisa jualan. Itu yang langsung bisa dilakukan ya. Nah, mulai setelah itu baru kita mikirkan tentang transformasi digital apa saja yang bisa kita lakukan di dalam. Misalnya bagaimana kita mengkomunikasikan order ya dari langsung dari online ke production sehingga begitu ada order langsung bagian production menerima oh iya gitu ya langsung bisa dieksekusi sehingga skala produksinya juga yang tadinya bisa membuat basreng misalnya 10 bungkus sehari gitu ya menjadi bisa 1.000 sehari karena misalnya kita bisa mengupload ke tetangga-tetangga juga untuk ikut membantu menggoreng basrengnya misalnya di orderan kalau ini sudah cukup penuh pindah ke pesanan bisa diteruskan ke tetangga dengan menggunakan WA aja misalnya gitu ya. Itu scaling dari segi production bisa juga tetap untuk menjaga kualitas. Jadi produk-produk ini kita monitor ya ini bisa juga mulailah tadi ya skalanya kita scaling up dari mulai yang tadi skalanya jualannya gitu-gitu aja, terus kemudian kena COVID malah mau mati. Nah, sekarang kita transformasi, malah kita jualannya melewati gitu-gitu aja ya. Jadi kita malah lebih hebat dari sebelumnya malah gitu ya. Jadi ini adalah opportunity yang tidak boleh Anda tinggalkan ya. Lebih jauh lagi tentu saja ada macam-macam nih. Kalau tadi ya yang dapat dieksekusi. Kalau kita berbicara tentang futuristik atau Anda punya kelebihan sumber daya bisa lewat lagi ya. Misalnya ada teknologi-teknologi baru seperti kalau di sini bisa dilihat ini ada artificial intelligence, ada Internet of Things, ada mobile social internet, ada blockchain, ada big data, ada automation, robots, immersive media. Jadi nanti mungkin jualannya Anda pakai VR gitu atau AR, augmented reality. Jadi orang-orang bisa melihat produk Anda, bisa membuka bukunya, bisa kalau melihat pakaian bisa dilihat jahitannya atau apalah yang ngerti ya. Jadi ini banyak lagi. Jadi ada 30 teknologis yang kebetulan ini sekarang sudah mulai terjadi dan mungkin 10 tahun ke depan akan mengubah lagi-lagi ya mengubah dunianya. Jadi ini teknologi yang baru. 3D printing misalnya juga ya. Jadi ini luar biasa ya. Tapi ini mungkin bagi sebagian besar, ini Pak di luar jangkauan kami, nggak apa-apa kita mulai dari yang hari ini. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa sebetulnya ada jenjangnya lagi ya ke sana itu. Gitu. Nah teman-teman kita di luar negeri juga sudah lari ke sini, gitu ya, sudah lari dengan menggunakan ini. Gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa kita harus cepat-cepat, kalau enggak kita tewas ya. Nah sebagai penutup, COVID ini merupakan kesempatan untuk melakukan transformasi digital. Tapi kesempatan kita waktunya sempit ya, jadi kita harus lakukan sekarang juga. Kalau Anda tidak cepat tanggap ya, siapa yang tidak cepat tanggap akan hilang. Lihatlah berapa perusahaan yang hilang gara-gara COVID-19 ini ya. Memang susah ini ya, memang COVID-19 ini hantamannya luar biasa ya. Semua orang mengalami hantaman ini. Semua orang merasakan, saya juga merasakan hantamannya itu. Banyak perusahaan yang bubar jalan, banyak perusahaan yang tersendat, terseok-seok dan seterusnya. Marilah kita bertahan untuk yang itu ya. Tapi ada juga contoh-contoh kasus-kasus perusahaan yang tenggelam gara-gara tidak tanggap terhadap teknologi. Gitu. Di Indonesia ada beberapa, tapi tidak saya sebutkan. Kalau yang contoh di luar negeri aja ya, Kodak misalnya, Kodak kalau dulu zaman saya Kodak itu kamera jualan film segala macam Kodak. Sekarang udah nggak ada. Ataupun kalau ada udah nggak jelas ya. Kenapa? Karena kalah sama Instagram. Orang-orang motret tetap ya, orang pengen motret tetap Instagram. Film ini mati. Film digital juga, kamera digital juga banyak ya. Sekarang orang bukan hanya itu, memotret video gitu ya. Jadi ini perusahaan-perusahaan yang tidak cepat tanggap tewas. Ada perusahaan logistik juga di Indonesia yang ada kantornya di mana-mana juga terkapar gitu. Padahal sekarang e-commerce lagi membutuhkan logistik ya semuanya gitu. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa perusahaan dapat tenggelam ketika dia tidak cepat tanggap terhadap perubahan teknologi. Nah, kalau Anda cepat tanggap terhadap perubahan teknologi, perusahaan yang besar tadi
terkapar, nah Anda bisa nyalip ya, pasarnya bisa Anda ambil. Pertanyaannya adalah siapkah kita ya untuk melakukan transformasi? Sekarang adalah waktunya. Now it's the time. Demikianlah presentasi singkat saya. Semoga ini bermanfaat bagi Anda sehingga dapat mengembangkan bisnis Anda, sehingga bisnis Anda tidak hanya sekedar survive atau selamat ketika COVID-19 ini, bahkan justru menggunakan kesempatan ini untuk melakukan transformasi digital sehingga perusahaan Anda bisa bangkit lebih hebat lagi dari sebelumnya, bahkan pada masa sekarang dan apalagi nanti setelah pasca COVID-19. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.